Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kozia Teresa Sabila dengan nomor induk mahasiswa 2020-05134 dengan teman saya, Cindy Novitasari dengan nomor induk mahasiswa 2020-05131. Kami dari kelas A Hubungan Internasional Reguler. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai gaya dan jenis tingkatan konflik. Yang pertama, konflik menurut KBBI adalah percekcokan, perselisihan, ataupun pertentangan. Sedangkan konflik secara etimologi berasal dari kata kerja Latin yaitu con yang artinya bersama dan flegere yang artinya benturan atau bertabrakan. Secara umum, konflik merupakan suatu peristiwa atau fenomena sosial di mana terjadi pertentangan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, ataupun kelompok dengan pemerintah. Konflik dapat terjadi karena adanya beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu adanya perbedaan perasaan dan pendirian antar individu. Yang kedua, adanya perbedaan kebudayaan, terutama perbedaan adat dan istiadat. Yang ketiga, adanya perbedaan kepentingan. Yang keempat, adanya perubahan sosial yang mengubah nilai-nilai pada masyarakat. Yang kelima, adanya rasa benci dan dendam. Yang keenam, adanya paksaan dari yang kuat kepada yang lemah. Dan yang ketujuh, meletusnya revolusi politik pada perbuatan kekuasaan. Jenis tingkatan konflik itu ada tiga. Yang pertama, berdebat, berkompetisi, dan berkelahi ataupun berperang. Berdebat. Debat adalah kegiatan argumentasi yang bertujuan untuk menyampaikan pendapat yang bertentangan dengan pendapat orang lain. Berdebat adalah salah satu jenis konflik yang menggunakan argumen untuk meminimalisir penggunaan instrumen kekerasan. Pihak yang menang dalam konteks ini adalah pihak yang memiliki kemampuan atau kekuatan untuk membangun suatu argumen yang kompetitif. Artinya, argumen tersebut dapat diterima dengan baik oleh pihak yang lain. Argumen tersebut juga harus berdasarkan dengan fakta dan data yang valid. Yang kedua, ada berkompetisi. Berkompetisi adalah kemampuan untuk bermobilisasi sumber daya kemampuan yang dimiliki namun harus berlandaskan aturan main yang disepakati. Berkompetisi merupakan cara memenangkan konflik dengan memobilisasi sumber daya yang dimiliki. Berkompetisi harus sesuai dengan aturan yang telah ditentukan atau disepakati. Mobilisasi sumber daya tanpa diikuti dengan aturan yang telah disepakati, maka kemenangan dapat dibatalkan. Berkompetisi biasanya dilakukan oleh seseorang yang ingin memperoleh kebanggaan diri untuk memperoleh suatu keuntungan atas apa yang telah mereka lalui atau menikmati hasil dari proses yang telah mereka lakukan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang berkelahi atau perang. Nah, berkelahi adalah bertengkar dengan disertai adu kata-kata atau adu tenaga. Sedangkan perang adalah sebuah aksi fisik dan non-fisik antara dua atau lebih kelompok manusia untuk melakukan dominasi di wilayah yang dipertentangkan. Ada seorang tokoh bernama Jonathan Lambert yang memaparkan bahwasannya gaya berkonflik manusia itu mengambil dan meniru gaya berkonflik hewan. Nah, ada beberapa hewan yang disebutkan, yaitu gaya berkonflik kelinci. Kelinci ketika berkonflik cenderung menggunakan strategi menghindar. Ketika bertemu musuh, maka kelinci akan lari. Begitu juga manusia. Ada beberapa orang saat bertemu konflik cenderung menghindar. Nah, selanjutnya, gaya berkonflik anjing. Gaya anjing cenderung menggunakan performasi gaya menyerang. Mereka berasumsi bahwa menyerang merupakan sebuah strategi terbaik dalam permainan ataupun berkonflik. Menyerang dianggap sebagai langkah proaktif untuk memenangkan konflik. Selanjutnya, gaya berkonflik bunglon. Gaya bunglon cenderung melihat proses berkonflik untuk beradaptasi sebagai proses untuk mengikuti keinginan alur dari lingkungan. Maka, gaya ini cenderung mengedepankan prinsip akomodatif, sehingga kita cenderung mengikuti keinginan yang ada di lingkungan sekitar. Yang terakhir adalah gaya berkonflik lebah. Lebah merupakan komunitas yang sangat unik dalam memandang konflik. Lebah memiliki satu orang ratu yang dikerubungi oleh ribuan lebah bekerja untuk mengantri dan berkontribusi. Maksudnya adalah
lebah memiliki kemampuan untuk mengindikasikan sejumlah kepentingan yang berbeda dalam masyarakat. Saya rasa hanya ini yang dapat saya dan teman saya paparkan. Semoga dapat menambah wawasan kalian yang sudah menonton video ini. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.